Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Amanginang, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Kita sudah tiba di hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita, pikiran kita, agar dalam persekutuan ini kita sungguh-sungguh merasa bahwa Tuhan hadir di dalam hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 15, berbunyi demikian. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Saya baca sekali lagi. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Allah, satu hal yang selalu diinginkan oleh setiap manusia adalah dia merasa bahagia. Dia jauh dari hal-hal yang membuat dia bersedih atau menderita. Terdapat dikatakan semua manusia, bahkan mungkin makhluk yang lainnya, menginginkan hidupnya selalu bahagia. Nah, maka begitu bernilainya kebahagiaan dalam hidup manusia. Andaikan kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan membeli, ibarat membeli barang yang disukai, saya percaya kita semua pasti berusaha untuk mendapatkannya, karena begitu berharganya kebahagiaan itu dalam hidup manusia. Dapat dikatakan segala upaya, segala usaha dilakukan untuk sampai kepada kehidupan yang berbahagia. Katakanlah kita sebagai orang Batak, melalui lagu legenda itu dipopulerkan bahwa ada 3 tujuan hidup orang Batak: Hamrawan, Hagabeon, Hasangapon. Hamrawan itu berhubungan dengan harta, kekayaan. Hagabeon itu berhubungan dengan keturunan, maranak, merbur. Bahkan dalam pepatah orang Batak, harapan itu selalu dikatakan maranak satu itu merburu satu. Itulah Hagabeon. Dan yang ketiga Hasangapon. Hasangapon itu lebih kepada strata sosial, kekuasaan. 3 hal ini secara umum menjadi tujuan orang Batak. Dan ketiga-tiga hal ini tidak dicapai, maka kecenderungan orang Batak itu tidak dapat merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Itulah yang menjadi impian
manusia. Saudara kasih, jika kita membaca kitab Pengkhotbah secara keseluruhan, di sana kita menemukan seolah-olah bahwa hidup di dunia ini semuanya sia-sia, seolah-olah tidak berarti. Apakah benar demikian adanya? Ternyata teologi kitab Pengkhotbah mau menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, pekerjaan, hasilnya, kekayaan, atau apapun itu yang kita anggap kita perlukan dalam hidup kita. Ketika kita berbicara sebagai makhluk duniawi, ya memang itu semuanya akan sia-sia, karena itu semua akan berakhir. Maka yang mau dikatakan melalui kitab Pengkhotbah adalah sejatinya yang membuat kita bahagia bukan apa yang kita peroleh, bukan apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya, meyakini, mensyukuri bahwa apa yang kita punya, sekecil apapun itu, sekalipun itu hanya berjumlah sedikit, misalkan keturunannya hanya satu orang, perempuan lagi, dan lain-lain, letak kebahagiaannya di sana adalah ketika kita meyakini bahwa itu adalah pemberian Tuhan, bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Dalam nas ini dikatakan bahwa tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya. Tetapi dilanjutkan yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Maka jika kita menganggap yang kita miliki, yang kita punya masih hal-hal yang sederhana, yang biasa-biasa, makan, minum, kita harus bersukacita di dalamnya, karena itu pun adalah pemberian Allah. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk memiliki mindset, pola pikir yang seperti ini. Jangan berusaha mencari sesuatu yang membahagiakan diri, tapi berusahalah untuk bahagia dengan apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya. Jangan mencari apa yang kamu suka, tetapi selalulah belajar menyukai apa yang telah kamu punya. Bukan berarti kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita punya hari ini. Bukan berarti kita sudah merasa sudah terpenuhi. Tidak perlu lagi berusaha untuk meningkatkan, untuk mencari yang lebih banyak dalam hidup kita. Bukan itu. Tetapi ada banyak orang karena ambisi, keinginan yang berlebihan, dia tidak pernah merasa bersukacita dengan apa yang sudah dia punya. Ibaratnya, karena matanya selalu tertuju ke langit di atas, dia tidak pernah melihat lalu mensyukuri tanah yang dia pijak, tanah tempat dia bekerja, tanah tempat dia berkarya. Itulah yang dikatakan melalui firman ini. Maka percayalah, setiap proses kehidupan yang kita sedang jalani itu merupakan sumber kebahagiaan kita yang daripada Tuhan. Anda bayangkan, Anda bisa bernafas pun itu pun
pemberian Tuhan. Kita bisa bangun pagi ini, mengawali aktivitas kita dengan terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya dalam channel Renungan Harian Gereja Kita Resort Surabaya. Itu pun adalah anugerah Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi setiap orang yang percaya tidak bersuka cita dalam hidupnya. Maka firman hari ini diawali dengan, oleh sebab itu aku memuji kesukaan. Mengatakan menyukai apa yang kita punya, menyukai hidup kita saat ini, itu pun sudah sesuatu hal yang layak dipuji. Sesuatu hal yang membuat kita semestinya berbahagia di dalam hidup kita. Pengkhotbah mengatakan, sebab itu aku memuji kesukaan. Nah, pertanyaannya untuk direnungkan Amang Inang, sejauh ini apakah Amang Inang masih suka dengan keadaan sekarang? Apakah Amang dan Inang mensyukuri apa yang sudah saudara peroleh saat ini? Belajarlah untuk mensyukuri apa yang sudah kita terima dari Tuhan, sebab sejatinya itu adalah sumber sukacita dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk mensyukuri apa yang sudah kami peroleh, dan bukan berarti kami berhenti dengan apa yang sudah kami peroleh saat ini. Tuhan izinkan dan memberikan kami kesempatan yang luas untuk semakin banyak lagi memperoleh berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Tapi jangan biarkan kami mensyukuri, menyukai apa yang sudah kami peroleh, sembari kami berjuang untuk mendapatkan banyak hal dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian, bagaimanapun keadaan hidup kami, mungkin kami saat ini sedang terbaring karena sakit penyakit, kami sedang mengalami kesusahan dalam pekerjaan kami, anak-anak yang sedang bersekolah sedang merasa kurang nyaman karena harus belajar giat menghadapi ujian, ataupun hal-hal yang tidak menyukakan hati kami. Tapi ajarlah kami untuk selalu meyakini bahwa setiap proses kehidupan yang kami jalani, di situ Tuhan sebagai sumber kebahagiaan, sumber sukacita sedang berkarya dalam hidup kami. Saat ini hamba-Mu berdoa, berkatilah jemaat-Mu melakukan aktivitas pekerjaan sepanjang hari ini, dan biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkatilah kami Tuhan, mengawali dan mengakhiri aktivitas kami hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat karunia dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.